Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Sahara dari 11 MIPA 7 nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Latar belakang dari bab 1 ini adalah yaitu tempat dan objek yang akan diteliti. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri siswa, meliputi kemampuan yang dimilikinya, motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, dan sosial ekonomi. Yang kedua, faktor psikis dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan, terutama kualitas pengajaran. Terdapat metode pembelajaran yang baik dan efektif memenuhi 4 kriteria dasar, yaitu 1. Dapat membangkitkan rasa ingin tahu para pelajar. 2. Dapat membangkitkan optimisme positif dalam diri pelajar. Ketiga, dapat menumbuhkan kreativitas pelajar. Dan keempat, dapat diaplikasikan secara efektif. Rumusan masalah yang dapat kita ambil ada dua, yaitu bagaimana faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, dan yang kedua, bagaimana metode pembelajaran yang baik dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia, dan yang kedua, untuk mempengaruhi pembelajaran yang baik dan efektif di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis bagi peneliti dapat digunakan sebagai bahan informasi dan penelitian lebih lanjut. Manfaat praktis yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu bagi guru memberi wawasan baru tentang metode pembelajaran tertentu. Kedua, bagi siswa membiasakan siswa untuk belajar aktif dan efektif. Yang ketiga, pihak sekolah sebagai informasi untuk menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ruang lingkup yang dapat kita ambil yaitu ruang lingkup penelitian di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Bab kedua yaitu kita akan menjelaskan kajian pustaka dan kerangka berpikir. Hakikat belajar. Belajar merupakan proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Hasil belajar tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi memerlukan usaha. Definisi belajar menurut beberapa ahli yaitu pertama, menurut Hamalik, belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Kedua, menurut Hamzah, belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan untuk lebih baik lagi. Metode pembelajaran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran mengacu pada suatu tindakan seperti isi, pembuatan diagram, dan informasi lainnya. Kedua, yaitu strategi penyampaian pembelajaran merupakan jenis metode yang fokus pada penyusunan strategi penyampaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu strategi pengolahan pembelajaran merupakan jenis metode yang secara khusus menata interaksi antara pendidik dan variabel metode pembelajaran lainnya. Macam-macam metode pembelajaran yaitu pertama, metode pembelajaran example dan non-example. Kedua, metode pembelajaran picture and picture. Ketiga, metode number head together. Keempat, metode cooperative script. Kelima, metode kepala bernomor struktur. Keenam, metode student teams assessment division. Ketujuh, metode pembelajaran jigsaw atau tim ahli. Ke-8, problem based introduction. Ke-9, metode pembelajaran artikulasi. Ke-10, mind mapping. Guru memberikan permasalahan yang memiliki jawaban atau solusi alternatif sehingga dapat dibuat peta konsep. Ciri-ciri metode pembelajaran terbagi menjadi 5, yaitu bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid
dan materi. Kedua, bersifat fungsional dalam menyatakan teori dan praktis dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Ketiga, tidak meredukasi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Keempat, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. Kelima, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Hakikat mata pelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Bahasa merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan suatu bangsa karena bahasa merupakan cara untuk membuka wawasan bangsa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang. Dan bab yang terakhir yaitu metode penelitian. Tempat dan waktu saya ambil dari SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia pada tanggal 18 Januari sampai 18 Februari 2023. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu kualitatif, populasi yaitu kelas 10, kelas 11, dan guru. Data dan sumber di sini dibagi menjadi dua, yaitu data primer. Data primer adalah siswa-siswa SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia, dan data sekunder dari beberapa artikel, jurnal, dan situs web. Uji validasi data yaitu dilakukan penelitian terhadap 2 siswa kelas 10, 1 siswa kelas 11, dan guru. Pengelolaan data yaitu dibagi menjadi 5, yaitu editing, scoring, coding, entry data, dan tabulating. Langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian di sini terbagi menjadi 3, yaitu pengolahan data, menganalisis data, dan penafsiran hasil analisis. Daftar pustaka saya yaitu sebagai berikut. Demikian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.